Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Iskasari dengan NIM 03-11122015 dengan prodi akuntansi A semester 4. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai analisis rasio keuangan pada PT Toba Paper Tbk tahun 2023 untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada rasio likuiditas, menggunakan laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi. Yang pertama itu ada rasio current ratio, di mana pada tahun 2022 sebesar 272,78% yang didapatkan dari aktiva lancar pada tahun 2022 dibagi dengan liabilitas jangka pendek tahun 2022. Kemudian untuk tahun 2023 didapat dari aktiva lancar pada tahun 2023 yaitu sebesar 53,291 dolar dibagi dengan jumlah liabilitas jangka pendek yaitu sebesar 49,536 dolar. Kemudian untuk analisisnya yaitu jika standar industri adalah 110%, maka current ratio tahun 2022 dikatakan baik, namun untuk tahun 2023 dikatakan kurang baik karena tidak memenuhi standar industri. Kemudian yang kedua yaitu ada rasio quick ratio dengan rumus current assets dikurangi inventory lalu dibagi current liabilities. Untuk yang pertama yaitu dari current assets dikurang inventory pada tahun 2022 yaitu 68,563 dolar dikurang 36,853 dolar, hasilnya 31,710 dibagi dengan current liabilities-nya yaitu 25,135 dolar. Hasilnya 126%. Kemudian untuk tahun 2023 yaitu current assets-nya sebesar 53,261 dolar dikurangi dengan inventory-nya yaitu 47,538 dolar. Hasilnya 5,723 dolar dibagi dengan current liabilities-nya. Current liability saya yaitu 49,536 dolar. Hasilnya yaitu 11,55%. Jika standar industrinya adalah 50%, maka quick ratio pada tahun 2022 dikatakan baik, namun untuk tahun 2023 dikatakan kurang baik karena mengalami penurunan yang jauh sehingga tidak memenuhi standar industri. Yang kedua ada cash ratio dengan rumus cash or cash equivalent dibagi dengan current liabilities. Untuk tahun 2022 sebesar 1,45% didapat dari kas yaitu 365 dolar dibagi dengan current liabilities-nya yaitu 25.135. Kemudian untuk tahun 2023 yaitu 1,07% didapat dari kas dan setara kas pada tahun 2023 sebesar 528 dolar dibagi dengan current liabilities-nya yaitu 49,536 dolar. Standar industrinya 1. Analisisnya, jika standar industri adalah 1%, maka cash ratio pada tahun 2022 dikatakan baik. Dan untuk tahun 2023 juga dikatakan baik karena memenuhi standar industri. Kemudian yang keempat, ada rumus rasio perputaran kas atau cash turnover dengan rumus penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Untuk tahun 2022 sebesar 129,23
didapat dari penjualan bersihnya yang ada pada laporan laba rugi, yaitu sebesar 175,277 dibagi dengan ekuitas sebesar 135,631. Untuk tahun 2023 juga didapat dari laporan laba rugi penjualan bersihnya sebesar 895,656 dibagi dengan ekuitas pada tahun 2023 sebesar 110,132. Analisisnya yaitu jika standar industri adalah 100%, maka perputaran kas tahun 2022 dikatakan baik, namun untuk tahun 2023 dikatakan tidak baik karena mengalami penurunan sehingga tidak dapat memenuhi standar industri. Yang kelima, yaitu ada rumus inventory to net working capital dengan rumus inventory dibagi current assets dikurang current liabilities. Yang pertama yaitu current asset dikurangi current liabilities pada tahun 2022 yaitu sebesar 68,563 dikurangi dengan liabilitas jangka pendeknya yaitu 25,135. Didapat hasilnya yaitu 43,428 kemudian dihitung kembali inventory dibagi dengan 43,428 didapat dari persediaannya yaitu pada tahun 2022 sebesar 36,853. Hasilnya 84,86%. Sedangkan untuk tahun 2023 current asset dikurangi dengan current liabilities-nya yaitu 53,291 dikurangi dengan current liabilities-nya sebesar 49,536, hasilnya yaitu 3,3725 dolar. Kemudian inventory dibagi dengan current asset dikurangi liabilities, berarti persediaannya tahun 2023 sebesar 47,538 dibagi dengan 3.715 dolar. Untuk analisisnya yaitu jika standar industri ada 50%, maka perputaran kas tahun 2022 dikatakan baik. Namun untuk tahun 2023 dikatakan tidak baik karena mengalami penurunan sehingga tidak dapat memenuhi standar industri. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to ratio atau debt ratio dengan rumus total debt dibagi dengan total assets. Itu untuk tahun 2022 $332.171 dibagi dengan $467,802 pada tahun 2022 hasilnya 71,01%. Untuk tahun 2023 sebesar 77,10% didapat dari jumlah liabilitas jangka pendeknya yaitu 49,536 dibagi 480,8 dari jumlah liabilitas 370.343 dibagi dengan jumlah aset yaitu 480,875. Hasil 77,10% dengan standar industri 80%. Jika standar industri 80%, maka debt to asset ratio tahun 2022 dikatakan baik, dan untuk tahun 2023 juga dikatakan baik karena sudah dimenuhi standar industri, yaitu masih di bawah standar industri 80%. Nah, kemudian untuk yang kedua ada debt to equity ratio dengan rumus total utang atau debt dibagi dengan ekuitas. Pada tahun 2022 sebesar 244,91% didapat dari jumlah liabilitas dibagi dengan ekuitas. Jumlah liabilitasnya yaitu $332,171 dibagi dengan jumlah ekuitasnya yaitu $135,631.
Untuk tahun 2023, jumlah liabilitasnya yaitu $370.743 dibagi dengan 110,132. Hasilnya 336,64% dengan standar industri 300%. Jika standar industri adalah 300%, maka debt to equity ratio per tahun 2022 dikatakan baik, namun untuk tahun 2023 katakan kurang baik karena melebihi standar industri. Kemudian yang ketiga adalah long term debt to equity ratio dengan rumus long term debt dibagi dengan equity. Tahun 2022 itu sebesar 205,03% didapat dari eh, liabilitas jangka panjang, yaitu $307,336 dibagi dengan ekuitas yaitu 135,631. Hasilnya 205,03%. Kemudian untuk tahun 2023 sebesar 252,50% didapat dari 321,207% dibagi dengan ekuitasnya yaitu 110,132%, $132. Standar industrinya yaitu 250%. Analisisnya jika standar industri adalah 250%, maka long term debt to equity ratio per tahun 2022 dikatakan baik, namun untuk tahun 2023 dikatakan kurang baik karena melebihi standar industri. Kemudian yang keempat ada times interest earned atau dengan rumus EBITDA atau earning before interest and tax dibagi biaya bunga atau interest. Untuk tahun 2022 didapat dari minus 13.773 dibagi minus 20.285 hasilnya 67,90%. Kemudian untuk tahun 2023 didapat dari rugi sebelum pajak penghasilan yaitu minus 26,398 dibagi dengan minus 15.550. Hasilnya 169,76%. Dengan standar industri 80%. Jika standar industri adalah 80%, maka time interest earned pada tahun 2022 dikatakan baik dan untuk tahun 2023 juga dikatakan baik karena melebihi standar industri. Kemudian untuk yang terakhir dari rasio solvabilitas ada fixed charge coverage dengan rumus EBITDA ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa atau lease dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa lease. Yang pertama yaitu EBITDA ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa. Itu hasilnya minus 34,0443. Kemudian biaya bunga tambah kewajiban sebesar minus 20,270. Dibagi jadi hasilnya 167,95%. Kemudian pada tahun 2023 yaitu untuk EBT tambah biaya bunga tambah kewajiban sewanya itu sebesar minus 41,762 dolar. Kemudian biaya bunga tambah kewajibannya itu sebesar minus 15.364 dolar dibagi hasilnya 271 dolar, 271,80%. Untuk standar industrinya 250%. Jika standar industri ada 250%, maka fixed change coverage pada tahun 2022 dikatakan baik, dan untuk tahun 2023 juga dikatakan baik karena melebihi standar industri. Kemudian yang ketiga ada rasio aktivitas.
Yang pertama ada receivable turnover, yaitu penjualan di kredit bagi piutang tahun 2022 didapat dari penjualan pada tahun 2022 yaitu $175.277 dibagi dengan piutang usaha yaitu sebesar $17.619, hasilnya 9,95 kali. Kemudian pada tahun 2023 didapat dari penjualan tahun 2023 sebesar 95.656 dibagi dengan piutang usaha berelasi sebesar $5.538. Hasilnya 17,27 kali dengan standar industri 10 kali. Dan analisisnya, jika standar industri adalah 10 kali, maka receivable turnover tahun 2022 dikatakan baik karena masih di bawah standar industri. Namun untuk tahun 2023 dikatakan kurang baik karena melebihi standar industrinya. Kemudian yang kedua ada inventory turnover dengan rumus penjualan dibagi persediaan pada tahun 2022 didapat dari penjualan sebesar 175.277 dibagi dengan persediaan yaitu 36.853. Hasilnya 4,76 kali. Untuk tahun 2023 didapat dari penjualan tahun 2023 sebesar 95.646 dibagi dengan persediaannya yaitu sebesar $47.538. Dengan standar industri adalah 3 kali. Dengan analisis, jika standar industri ada 3 kali, maka inventory turnover tahun 2022 dikatakan baik karena memenuhi standar industri. Namun, untuk tahun 2023 dikatakan kurang baik karena terjadi penurunan yang kurang dari standar industri. Yang ketiga, ada working capital turnover dengan rumus penjualan bersih dibagi modal kerja tahun 2022 dapat dari penjualan sebesar $175,217 dibagi dengan modal kerja atau ekuitas sebesar 135.631. Hasilnya 1,29 kali. Untuk tahun 2023 dari penjualan yaitu 95.656 dibagi dengan ekuitas $110.130, hasilnya 0,87. Dengan standar industri 1, maka jika standar industri adalah 10 kali, maka working capital turnover tahun 2020 dikatakan baik, karena masih di bawah standar industri. Dan jika standar industri adalah 1 kali, maka working capital turnover tahun 2022 dikatakan baik karena masih di bawah standar industri. Di atas standar industri, namun untuk tahun 2023 dikatakan kurang baik karena kurang dari standar industri. Kemudian yang keempat ada fixed asset turnover, yaitu tahun 2022 rumusnya penjualan dibagi total aktiva tetap didapat dari penjualan sebesar 175.277 dibagi dengan total aktiva tetap sebesar 399.239. Hasilnya 44%, sedangkan pada tahun 2023 didapat dari penjualan sebesar 95.656 dibagi dengan aktiva tetapnya yaitu 422.614, hasilnya 23%. Analisisnya, jika standar industri ada 10%, maka fixed asset turnover dikatakan baik karena memenuhi standar industri. Dan untuk tahun 2023 juga dikatakan baik karena memenuhi standar industri walaupun mengalami penurunan. Yang kelima dari rasio aktivitas adalah total asset turnover. Rumusnya yaitu penjualan dibagi total aktiva pada tahun 2022 didapat dari penjualan sebesar
175.277 dibagi dengan total aktiva yaitu 467,802, hasilnya 37%. Untuk tahun 2023 dan badan penjualan sebesar 95.656 dibagi dengan jumlah aset, yaitu 480,480.875 dolar, hasilnya 20%. Analisisnya yaitu jika senang industri ada 10%, maka total aset turnover tahun 2022 dikatakan baik karena memenuhi standar industri, dan untuk tahun 2023 juga dikatakan baik karena melebihi standar industri. Terakhir yaitu rasio profitabilitas. Yang pertama adalah profit margin on sale dengan laba kotor. Rumusnya yaitu penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi sales. Yang pertama dari penjualan bersihnya pada tahun 2022 yaitu sebesar 175.277 dikurangi 139,996, hasilnya 35.311 dibagi dengan sales, hasilnya 20,15%. Untuk tahun 2023, 95.656 dikurangi 87.591, hasilnya 8.065 dolar dibagi dengan sales, hasilnya 8,43%. Analisisnya yaitu jika standar industri ada 20%, maka profit margin on sales tahun 2022 dikatakan baik karena melebihi standar industri, namun untuk tahun 2023 terjadi penurunan sehingga dikatakan kurang baik karena tidak memenuhi standar industri. Selanjutnya yang kedua ada return of investment. Rumusnya yaitu earning after interest and tax dibagi dengan total assets pada tahun 2022 dapat dari rugi sebelum pajak penghasilan yaitu minus 13.773 dibagi dengan total asetnya yaitu 467,802. Hasilnya minus 414,93. Kemudian untuk tahun 2023 sebesar minus 879,93. Jika standar industri adalah 100%, maka ROI adalah tahun 2022 dan 2023 dikatakan kurang baik karena jauh di bawah standar industri walaupun mengalami peningkatan pada tahun 2023. Selanjutnya yang ketiga ada ROE yaitu earning after interest and tax dibagi dengan equity. Hasilnya per tahun 2022 sebesar minus 10% dan tahun 2023 minus 24%. Jika standar industrinya adalah 10%, maka ROE tahun 2022 dan 2023 dikatakan kurang baik karena jauh di bawah standar industri walaupun mengalami peningkatan per tahun 2023. Kemudian yang keempat adalah ROA, yaitu earning after interest and tax dibagi dengan assets pada tahun 2022 sebesar minus 3%, pada tahun 2023 sebesar minus 5%. Jika standar industrinya adalah 10%, maka ROA pada tahun 2022 dikatakan 2022 dan 2023 dikatakan kurang baik karena jauh di bawah standar industri walaupun mengalami peningkatan pada tahun 2023. Terakhir yaitu ada earning per share of common stock, yaitu laba per lembar saham. Rumusnya laba saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar pada tahun 2022 hingga 2023 yaitu sebesar 0%. Jadi earning per share of common stock tahun 2022 dan 2023 tetap stabil. Kemudian jika standar industri adalah 2%, maka ISCS dikatakan kurang baik karena di bawah standar industri. Sekian mengenai analisis rasio keuangan pada PT Toba Lestari Tbk tahun 2022-2023. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.